Ini dia part terakhir dari drama Reborn Rich. Selamat menyaksikan. Di part sebelumnya kita sudah melihat bagaimana Do-jun tidak mendapatkan warisan dari kakeknya Jin Yang-chol dan juga gagal menjadi CEO di perusahaan induk keuangan Sunyang. Semua kejadian itu ternyata belum membuat Do-jun menyerah untuk mendapatkan perusahaan Sunyang. Kini dia akan mengambil strategi yang tak akan terpikirkan oleh keluarga Sunyang yang lain. Pertama, dia menggunakan Chang Jae untuk menggagalkan pendirian perusahaan induk keuangan Sunyang. Perusahaan induk itu dianggap sebagai jalan Sunyang agar terhindar dari pajak warisan dan itu tidak adil bagi masyarakat kelas bawah. Kenapa Sunyang bisa menghindari pajak sementara rakyat kecil tidak? Chang Jae mengumumkan hal itu di depan publik. Tentu saja publik mendukung Chang Jae karena mereka ingin keadilan. Seketika image Sunyang menjadi buruk di mata publik akibat berita tersebut. Sementara Chang Jae diyakini disukai banyak orang dan popularitasnya meningkat seiring dirinya akan menjadi calon presiden. Dengan strategi itu, Do-jun berhasil menggagalkan pendirian perusahaan induk Sunyang. Suatu hari Do-jun mendapat paket dari seseorang. Di dalam paket itu terdapat sebuah flash disk. Ketika flash disk itu dibuka, terdapat sebuah video Jin Yang-chol. Itu adalah video khusus untuk Do-jun tentang pendapat kakeknya mengenai Do-jun. Di video itu, Jin Yang-chol berkata kalau Do-jun adalah orang yang paling mirip dengannya dan dia adalah cucuku. Pernyataan ini membuat Do-jun menangis, merasa terharu dan juga kehilangan sosok seorang kakek yang tidak ia sadari dia menyayanginya. Selain flash disk ada juga sebuah kunci. Ini adalah warisan yang tidak tertulis di notaris dan khusus diberikan untuk Do-jun. Kunci itu ternyata untuk membuka sebuah loker di tempat penyimpanan pribadi Jin Yang-chol. Di sana ada sebuah dokumen, dan ketika dibuka, dokumen itu bertuliskan Sunyang Mikro. Seketika Do-jun teringat lagi di masa lalunya. Sunyang Mikro adalah perusahaan yang dianggap sebagai perusahaan palsu karena ada aliran dana gelap sebesar 700 juta dolar. Perusahaan itulah yang membuat dia datang ke Turki untuk mengambil uangnya pada saat itu. Tapi dirinya malah diculik dan ditembak di sana. Do-jun pun menemui Pak Lee. Pak Lee menjelaskan uang yang ada di Sunyang Mikro sangat aman dan tak bisa terlacak oleh siapapun, bahkan oleh pihak berwenang. Dan uang itu kini diwariskan pada Do-jun. Kembali pada paman-paman Do-jun. Dengan gagalnya perusahaan induk keuangan Sunyang, mereka kini terpaksa berpisah karena ingin mengamankan perusahaan mereka masing-masing. Dongki, si anak kedua, berniat untuk membuat perusahaan keuangan baru terpisah dengan kakaknya, si anak pertama. Tapi untuk melakukan itu, dia perlu penghasilan stabil dan besar. Dia pun punya ide untuk membeli perusahaan Sunyang Card yang kebetulan sekarang sedang menjadi milik Do-jun. Dongki pun bertemu Do-jun dan mengutarakan niatnya untuk membeli Sunyang Card. Tapi harga yang ditawarkan Do-jun sangat tinggi, yaitu 800 juta dolar. Dongki pun tidak langsung setuju dan perlu memikirkannya. Tapi pada suatu hari, Yongki datang menemui Dongki. Sambil berjalan di dalam mobil, Yongki mengatakan keinginannya untuk membeli Sunyang Card juga, untuk memperbesar perusahaannya juga. Di dalam hati, Dongki berpikir dirinya harus segera membeli Sunyang Card sebelum didahului kakaknya. Maka pagi-pagi sekali, dia sudah datang ke kantor Do-jun dan langsung setuju untuk membeli Sunyang Card. Tapi Do-jun berkata, aku juga baru dihubungi paman Yongki dan dia juga berminat dengan Sunyang Card. Aku bersedia menjualnya ke paman Dongki dengan harga 1,6 miliar dolar. Itu artinya 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Dongki kesal karena dia seperti diadu dengan kakaknya oleh Do-jun. Siapa cepat dia dapat. Tapi dia tak punya pilihan lain. Dongki sekarang hanya punya 800 juta. Sisa 800 juta lagi akan dia bayar nanti. Kalau begitu, lanjut Do-jun, harus ada jaminannya, yaitu berupa 2% saham Sunyang Corporation. Sekali lagi, Dongki terpaksa menyetujuinya, walaupun saham Sunyang adalah saham terpenting. Kini Sunyang Card telah resmi dimiliki oleh Dongki. Tapi sebelum Dongki pergi, Do-jun bertanya pada pamannya itu tentang cara mengalirkan dana taktis atau suap pada seseorang. Dongki berkata, kau tak bisa melakukannya sendirian. Dia pun menyerahkan sebuah kartu nama pada Do-jun, seseorang yang terbiasa melakukan aliran dana suap tersebut. Setelah beberapa waktu berlalu, ternyata di luar dugaan, Sunyang Card mengalami masalah besar.
Para penggunanya banyak yang menggunakan kartu kredit Sunyang Card secara ilegal. Banyak juga yang memakai kartu kredit, tapi tagihannya tak mau mereka bayar. Hingga akhirnya Sunyang Card resmi dihentikan oleh pemerintah karena terlalu banyak masalah. Dongki langsung murka karena masalah ini. Bahkan dia belum melunasi sisa 800 juta pada Dojun, sehingga saham Sunyang Corporation masih jadi milik Dojun. Saham Sunyang Corporation adalah saham penting. Siapa yang punya banyak saham di sana, dipastikan dia akan memiliki Sunyang sepenuhnya. Dan Yongki sebagai anak tertua perlu saham itu untuk mengamankan posisinya sebagai pewaris Sunyang. Dia pun bertemu dengan Dojun dan berkata kalau hutang Dongki yang 800 juta dia yang akan bayar. Tapi kau juga harus mengembalikan 2% saham Sunyang Corporation. Dojun berkata, aku akan mengembalikannya jika hutangnya dibayar 2 kali lipat. Jadi Yongki harus membayar 1,6 miliar dolar pada Dojun untuk mengamankan saham Sunyang Corporation dan mengamankan posisinya sebagai pewaris Sunyang. Mereka pun menyepakati kesepakatan tersebut. Waktu pun berlalu, hingga pada suatu hari bertepatan dengan 1 tahun wafatnya Jin Yang Chol. Para anggota keluarga dan rekan perusahaan mengadakan acara peringatan 1 tahun sekaligus menerbitkan buku biografi Jin Yang Chol. Yongki terlihat sedang di dalam ruangannya, kemudian datanglah Dojun ke situ. Dojun menyampaikan sesuatu yang mengejutkan, yaitu dirinya kini adalah pemegang saham Sunyang Corporation yang terbesar, dan dengan ini maka Yongki, sang anak tertua, tidak bisa mewarisi Sunyang. Yongki kaget mendengar fakta itu dan murka. Ternyata ketika dulu dirinya mengurus semua masalah tentang gagalnya perusahaan induk dan juga Sunyang Card, diam-diam Dojun mendapatkan saham Sunyang Corporation dengan caranya yang tidak terdeteksi. Kini Yongki pun tidak bisa dengan mudah mewarisi Sunyang, karena pemegang saham terbesar sekarang adalah Dojun, bukan dirinya. Pada suatu hari, kantor Dojun kedatangan pihak jaksa dan langsung membawa surat penangkapan Dojun atas kasus dana taktis atau dana suap. Dia diduga melakukan suap kepada salah satu kandidat calon presiden beberapa waktu lalu. Sebuah bukti lain yaitu seorang pegawai Dojun bernama Asisten H terlihat di sebuah CCTV sedang mengepak kotak apel yang ternyata di dalamnya adalah gepokan uang tunai. Ironisnya, yang menangani kasus ini adalah Min Yong. Setelah lama mereka jarang bertemu, mereka harus bertemu dengan cara seperti ini. Tapi Min Yong tetap profesional dalam bekerja. Dalam bukti rekaman CCTV itu, selain ada asisten H, ternyata ada juga asistennya Dongki bernama asisten Kang. Dia berkata, dana ilegal itu adalah atas perintah Dongki, dan asisten H yang merupakan pegawai Dojun sebelumnya adalah pegawai Dongki juga. Dongki pun dipanggil kejaksaan dan ditanyai. Setelah selesai interogasi, istri Dongki datang ke kantor kejaksaan untuk mengunjungi suaminya itu. Kasus ini hampir dipastikan akan menyeret Dongki. Istrinya berkata, kalau kita terseret, maka aku akan menyeret yang lain juga. Istri Dongki tahu kalau ternyata istri Yongki, si anak sulung, melakukan penggelapan dana juga di perusahaan Sunyang. Dia melaporkan itu pada kejaksaan. Di tempat lain, ketika keluarga Yongki makan malam, dia mendapat laporan kalau kantornya akan digeledah. Awalnya dia masih tenang, karena semua dokumen mencurigakan sudah disembunyikan. Tapi yang tak ia sangka, ternyata istrinya pernah keceplosan berkata pada istri Dongki tentang penggelapan dana yang dilakukan dan dokumennya ada di kantor lain. Kantor lain inilah yang akan kejaksaan geledah. Kini Dongki dan Yongki, kedua anak Jin Yang Chol, didakwa melakukan penggelapan dana. Di kantornya, Min Yong tersadar semua keberhasilan kasus ini awalnya adalah ketika Dojun ditangkap. Dia baru menyadari sepertinya Dojun memang sengaja membuat dirinya tertangkap agar semua kasus penggelapan dana Sunyang bisa terkuak. Ini semua adalah rencana Dojun untuk menghabisi kedua pamannya itu. Min Yong awalnya marah karena sepertinya Dojun mempermainkan hukum. Tapi ternyata semua kasus itu benar adanya dan Dojun hanya berusaha membantunya saja. Kini dengan dihukumnya kedua pamannya itu, dan dengan Dojun sebagai pemegang saham terbesar, Sunyang akan menjadi miliknya lagi. Dojun pun meminta Min Yong agar mereka bisa kembali menjalin hubungan seperti dulu. Tapi Min Yong masih ragu pada Dojun. Kalau begitu, kata Dojun, jika memang kita ditakdirkan berjodoh, mari kita bertaruh. Di koran terlihat seorang atlet angkat besi wanita. Dojun berkata, di Olimpiade nanti atlet ini akan memenangkan medali perak.
Jika itu benar, maka kita akan bertemu lagi dan mari kita menikah. Dojun pun dibebaskan karena tuduhannya tak terbukti. Waktu berlalu, hingga pada suatu hari Min Yong melihat siaran Olimpiade di TV. Dia melihat ketika seorang atlet angkat besi wanita berhasil mendapatkan medali perak. Dia pun teringat perkataan Dojun waktu itu. HP-nya berdering dan Dojun ternyata ingat akan janji itu. Dojun berkata, "Aku akan ke kantormu sekarang." Min Yong pun menangis bahagia. Di perjalanan, Dojun melihat sebuah mobil berhenti di depannya, sepertinya mogok dan terlihat supirnya sedang menelepon di luar. Dia berkata pada asisten H, "Tunggu saja sebentar, mungkin sebentar lagi mobil itu akan jalan." Tapi tiba-tiba sebuah truk dengan kecepatan tinggi melaju dan menabrak mobil Dojun dari belakang. Dia langsung bersimbah darah dan kondisinya antara sadar dan tidak. Dalam kondisi setengah sadarnya itu, dia melihat supir mobil di depannya tadi perlahan semakin jelas. Wajahnya adalah wajah dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Dojun ada dua. Dojun mulai membuka matanya dan dia dikelilingi oleh para perawat. Mereka berbicara dengan bahasa asing, bahasa Turki. Dojun ternyata sudah kembali menjadi Hyunwoo. Dia mencoba kembali mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Dia ingat dirinya ditabrak truk dari belakang dan langsung tak sadar. Tapi kini dia kembali menjadi Hyunwoo. Dia pun meninju kaca kamar mandi karena kesal. Ketika keluar dari kamar mandi, dia melihat Min Yong. Tapi kini mengenalnya sebagai Hyunwoo, seorang manajer keuangan Sunyang. Datang ke Turki karena ia ingin melindungi Hyunwoo sebagai saksi tentang kasus ilegal Sunyang. Setelah Hyunwoo dinyatakan baik-baik saja oleh pihak rumah sakit, dia pun kembali ke Korea. Di bandara, tiba-tiba dia didatangi pihak kejaksaan wilayah lain dan mereka mendapatkan surat perintah untuk menangkap Hyunwoo atas pencurian uang 700 juta yang masuk ke rekening pribadi Hyunwoo. Hyunwoo langsung berpikir cepat dan berlari menghindari mereka. Jika dia tertangkap, maka habislah sudah, dia tak punya kesempatan untuk membela diri. Ternyata pihak Sunyang yang awalnya memerintahkan Hyunwoo untuk mengambil uang 700 juta itu, kini malah balik memfitnah kalau Hyunwoo mencurinya dari Sunyang. Dia pun kembali ke rumahnya yang dulu. Di jalan dia bertemu dengan ayahnya. Ayahnya yakin Hyunwoo tidak bersalah. Adik Hyunwoo memberikan ponsel Hyunwoo, setelah itu ia pun pergi lagi. Hyunwoo kini mendatangi kantor jaksa. Di sana dia baru tahu kalau orang kejaksaan yang tadi ingin menangkapnya adalah bagian dari Sunyang juga. Hyunwoo lalu menceritakan apa yang terjadi, mulai dari dirinya disuruh untuk mengambil uang di Turki sampai pada akhirnya malah diculik dan ditembak. Kini pihak kejaksaan akan menyelidiki di mana uang itu berada sekarang. Hyunwoo kemudian pergi dan mengunjungi satu tempat lagi. Di sebuah kebun di dalam greenhouse, Hyunwoo bertemu dengan seorang pria. Ternyata dia adalah Sehyeon, rekan di Miracle ketika dia masih menjadi Dojun. Kini Sehyeon sudah jarang datang ke kantor Miracle karena trauma kasus tertabraknya cucu bungsu Jin Yang Chol, Dojun. Ternyata tertabraknya Dojun adalah sesuatu yang nyata. Kejadian itu terjadi 20 tahun lalu, dan kini kasus itu belum terungkap siapa dalang di balik tertabraknya Dojun. Maka dari itu, kini Hyunwoo akan melakukan sesuatu untuk mengungkap semuanya. Dia perlu bantuan Sehyeon. Mereka akhirnya bersatu kembali menjadi rekan, dan ini kali pertamanya Hyunwoo masuk ke Miracle setelah sekian lama dia menjadi Dojun. Mereka membuat sebuah rencana untuk mengambil alih Sunyang. Pertama, mereka akan mengumpulkan seluruh pemegang saham Sunyang minoritas. Mereka ini adalah orang-orang yang membeli saham Sunyang dalam jumlah kecil, tapi selama ini tak pernah dianggap karena Sunyang hanya dijalankan oleh para anggota keluarga saja. Kemudian Min Yong selaku jaksa meminta pada Menteri Kehakiman untuk diadakannya persidangan terbuka disaksikan oleh masyarakat mengenai kasus penggelapan dana 700 juta oleh Sunyang. Strategi ini berhasil dan membuat Sunyang tak bisa berkutik sehingga harus melakukan persidangan terbuka disiarkan ke seluruh media secara langsung. Agenda persidangan adalah mendengarkan kesaksian Hyunwoo tentang apa yang dia alami ketika dia disuruh mengambil uang 700 juta itu ke Turki. Dia menceritakan semuanya. Lalu Hyunwoo berkata, kemungkinan orang yang menyuruh untuk membunuh saya adalah Song Jun yang saat ini menjabat sebagai wakil CEO Sunyang. Karena Yongki, sang CEO Sunyang masih terbaring sakit akibat serangan jantung. Setelah selesai Hyunwoo bersaksi, pihak jaksa memanggil satu saksi lagi. Ternyata dia adalah asisten H. Ketika dia mengenalkan dirinya, dia malah bercerita tentang atasannya bernama Dojun.
Dia langsung bercerita tentang bagaimana kecelakaan 20 tahun lalu itu menewaskan Dojun. Saat itu dia menjadi supirnya Dojun. Lalu dia berbalik dan melihat Hyunwoo. Lalu dia berkata, "Kau ada di sana kan waktu kejadian tabrakan itu?" Jadi 20 tahun lalu ketika tragedi itu terjadi, mobil yang berhenti di tengah jalan adalah mobil Hyunwoo. Saat itu Hyunwoo masih muda dan baru masuk menjadi pegawai Sunyang. Dia disuruh oleh atasannya untuk menghentikan mobilnya di tengah jalan dan menelepon. Tanpa ia tahu, ternyata Hyunwoo muda dijadikan bagian dari rencana pembunuhan Dojun. Ketika tabrakan terjadi, Hyunwoo muda langsung melihat siapa korban yang ada di mobil yang tak lain adalah Dojun. Hyunwoo muda langsung menelepon atasannya dan menceritakan kalau ada seseorang mati di sini. Ketika dia menghadap atasannya yang bernama Pak Kim berkata itu memang bagian dari rencana. Hyunwoo ketakutan karena dia merasa menjadi bagian dari pembunuhan. Pak Kim berkata, "Kau tak perlu menanyakan hal macam-macam. Apa yang Sunyang perintahkan, kau hanya perlu melakukannya, jangan ada pertanyaan." Hyunwoo muda keluar dari sana dan berniat menelepon polisi. Tapi dia teringat akan kemiskinannya dan bagaimana dia sangat butuh kerja saat itu. Sehingga dia mengurungkan niatnya untuk melapor ke polisi. Dia pun menutupi kasus pembunuhan itu demi agar dia bisa terus bekerja di Sunyang. Sejak saat itu, Hyunwoo muda pun mencoba untuk menghilangkan semua ingatan tentang kejadian tabrakan tersebut. Kini, Hyunwoo teringat lagi semua masa lalunya itu. Dia kini harus melakukan sesuatu agar semua kasus bisa terungkap. Dia menelpon adiknya dan meminta untuk mengambil sesuatu yang ada di dalam pot tanaman di apartemennya. Di dalam pot terkubur bersama tanah ada sebuah flash disk. Di dalamnya adalah file yang sangat berharga. Ketika persidangan dilanjutkan, tiba-tiba Hyunwoo memutar file itu yang ternyata berupa percakapannya dengan Pak Kim ketika terjadi kecelakaan 20 tahun lalu. Lalu suara seseorang terdengar juga, yaitu suara Yongki, sang anak sulung. Ternyata dalam pembunuhan Dojun 20 tahun lalu adalah Yongki. Seluruh persidangan kaget dan langsung mencecar Songjun, anak Yongki, dengan pertanyaan apakah semua ini benar. Songjun rupanya bersekongkol juga dengan ayahnya dalam kasus ini. Dia langsung mengamuk dan mencoba untuk menghajar Hyunwoo. Songjun langsung diamankan oleh pihak berwajib. Persidangan itu kini berhasil membuka kasus yang 20 tahun lalu terpendam. Sementara di rumah sakit, Yongki yang masih terbaring, mesin detak jantungnya terlihat mati. Dia meninggal tepat ketika kasus pembunuhan ini terungkap. Kasus ini membuat semua produk Sunyang diboikot. Seluruh masyarakat Korea tak mau lagi membeli produk Sunyang. Lalu anggota keluarga Sunyang juga akhirnya mengundurkan diri dan melepaskan semua hak mereka dari Sunyang. Dan karena semua keluarga Sunyang sudah tak ada di Sunyang, hak manajemen Sunyang diserahkan pada Miracle. Suatu hari, Hyunwoo sedang berjalan-jalan, tak sengaja dia bertemu dengan Minyong. Kini dia tak lagi memakai pakaian hitam karena dulu dia selalu memakai pakaian serba hitam untuk menunjukkan bahwa dirinya berduka atas kematian kekasihnya Dojun. Setelah semua fakta terungkap, sepertinya Minyong sudah bisa move on dan menjalani hidupnya dengan lebih damai. Oke guys, itu dia seluruh alur cerita drama Ribbon Ridge. Terima kasih sudah mengikuti alur ceritanya dari part 1 sampai part 5 ini. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya ya. Bye.